Halo, kembali lagi di Klinik Bimbel. Kali ini kita mau membahas soal tentang termokimia. Oke, dimulai dari soal yang pertama. Di sini disajikan diagram tingkat energi. Dengan delta H itu nilainya minus A. Oke, pernyataan yang benar adalah titik-titik. Delta H minus itu sudah menunjukkan bahwa dia itu adalah reaksi eksoterm. Eksoterm artinya adalah melepas kalor. Kalau melepas kalor berarti dia kalornya dilepas dari sistem menuju lingkungan. Nah, dari situ maka kita tahu bahwa kalor berpindah dari sistem ke lingkungan. Nomor 1 itu benar. Selanjutnya, apakah reaksi termokimianya benar? Kita tahu kalau misalkan delta H-nya negatif, itu berarti delta H akan bernilai kurang dari 0, di mana H produknya itu lebih kecil daripada H reaktan. Jadi nanti produknya itu berada di bawah. Jadi kalau di dalam diagram, di sini kita taruh produknya, kemudian di atasnya itu adalah reaktannya. Nah, untuk informasi, produk sama reaktan itu gimana sih? Misalkan nih, di sini ada reaksi A plus B menjadi AB. AB itu disebut sebagai produk. A plus B itu adalah reaktan. Berarti di sini kan produk, berarti si AB-nya. Reaktannya berarti A plus B. Jadi, persamaan termokimianya itu berarti di sini ini itu sebagai reaktan, benar, kemudian yang ini sebagai produk. Karena kan H produknya itu berada di bawah dari reaktannya. Dengan tanda panah menuju ke produk. Dengan delta H minus. Jadi jawabannya ini benar. Maka jawaban yang tepat itu adalah A. Selanjutnya untuk soal nomor 2, jadi Susi melakukan percobaan dengan menambahkan CaCO3 ke dalam air. Nah, kemudian dasar dari wadahnya itu terasa panas dan muncul gelembung gas. Pernyataan yang menjelaskan peristiwa tersebut adalah titik-titik. Oke, jadi reaksi kan terbagi menjadi dua berdasarkan arah perpindahannya, yaitu eksoterm sama endoterm. Ekso sama endo. Nah, untuk reaksi eksoterm itu delta H bernilai negatif. Jadi nilai entalpi zat yang bereaksi itu akan lebih besar daripada entalpi hasil reaksi. Gini ya. Nah, sehingga terjadi perpindahan kalor dari sistem menuju ke lingkungannya. Jadi reaksi eksoterm itu dikenal dengan terjadinya kenaikan suhu. Jadi jawaban yang tepat itu adalah D. Reaksi yang terjadi merupakan reaksi eksoterm karena kalor mengalir dari sistem ke lingkungannya. Jadi pada percobaan itu suhu lingkungan itu akan meningkat setelah terjadinya sebuah reaksi. Sehingga reaksi yang ditunjukkan itu reaksi eksoterm. Oke, untuk soal nomor 3, di sini zat X dibakar dalam kalorimeter. Boom. Oke, menghasilkan energi sebesar 5,8 kJ. Jadi kita tahu delta H itu adalah 5,8 kJ. Karena merupakan reaksi pembakaran, berarti delta H-nya itu minus karena termasuk reaksi eksoterm. Kemudian menaikkan suhu berarti delta T ya, 2 derajat Celcius. Jika kalor jenis air C kecil 4,2 Joule per gram derajat Celcius, kapasitas kalorimeter berarti C besar 0,8 kilojoule derajat per derajat Celcius. Yang ditanyakan adalah massa air. Oke, kita pahami dulu di mana kita punya rumus kalor itu adalah mol dikali min delta H. Kemudian rumus dari kalor itu MC delta T. Kemudian kalau misalkan rumus kalor pada kalorimeter, C besar dikali delta T. Nah, nanti kita akan menggunakan perpaduan dari rumus tersebut. Pada soal ini, itu kan ada kalor dari air, ya kan? Berarti kita hitung dulu nih, Ki airnya.
Q air itu adalah MC delta T. Lalu kita masukkan M-nya belum diketahui, C airnya adalah 4,2 dikali delta T-nya adalah 2. Berarti 8,4 M. Kemudian yang kedua, Q-bomnya atau kalorimeternya. C besar dikali delta T. C besarnya 0,8 kJ, kita jadiin joule, berarti dikali 1000, jadi nanti dapat 800 dikali 2, 1600. Nah, yang ketiga, kita tahu rumus Q itu berarti mol dikali min delta H. Jadi, kita punya rumus Q sama dengan mol dikali min delta H. Molnya kita anggap 1 ya, karena di soal tidak dikatakan berapa mol, sehingga kita punya rumus Q sama dengan min Q sama dengan delta H. Nah, untuk Q-nya itu kan terdiri dari air sama kalorimeter bom ya. Berarti nanti kita jumlahkan menjadi delta H sama dengan min dari Q air plus Q bom. Sama dengan airnya tadi 8,4 M, kita cari M-nya ya, ditambah 1600. Dengan delta H itu sudah diketahui sebesar 5,8 kJ. Jadiin joule berarti 5800. Maka 5800 dikurangi sama dengan min 8,4 M ditambah dikurangi 1600. Maka 5800 ditambah 1600 sama dengan min 8,4 M. Maka hasilnya adalah 7400 sama dengan min 8,4 M. Oke, sebentar sebelum lebih lanjut, sepertinya kita ada kesalahan tanda. Tadi delta H-nya kita diketahui min ya, minus ya. Berarti kita masukkan ini minus, berarti ini minus. Maka 5800 dikurangi 1600. Nanti dapat 4200, tapi minus. Minus sama minus kita bisa coret, berarti 4200 dibagi 8,4. Maka nanti didapatkan 500. Itu adalah M-nya. Berarti C. Selanjutnya untuk soal nomor 4, kita perlu tahu, jadi kan kita lihat diagram tingkat energi, terus kita tentukan itu exo apa endo dulu. Nah, di sini kalau dilihat, ini itu merupakan reaksi pembentukan dari XY2. Jadi dibentuk dari X plus Y2 itu melalui bisa langsung ke sini atau bisa juga langsung ke sini. Ya. Artinya apa? Artinya ini adalah produk. Ini adalah reaktan. Artinya apa? Reaktannya itu lebih besar. Maka kita tahu bahwa delta H-nya itu pasti bernilai negatif. Kenapa kayak gitu? Karena kalau negatif, delta H itu lebih kecil daripada 0, jadi H produknya itu lebih kecil daripada H reaktan. Apakah benar? Di sini H reaktannya ada di atas, berarti lebih besar, H produknya ada di bawah. Maka reaksinya adalah exo. Kalau reaksinya exo, berarti ini salah. Kemudian reaksi penguraian juga salah. Penurunan suhu, kalau reaksi exo itu terjadi kenaikan suhu, berarti salah. Delta H-nya itu harusnya negatif, ini nggak jelas. Kemudian reaksi tersebut berlangsung dengan melepaskan kalor ke lingkungan. Benar ya, eksotrom itu dari sistem ke lingkungan. Jadi jawabannya adalah E. Nah, gimana sih kalau reaksinya itu endotherm? Kalau endotherm berarti delta H lebih dari 0. Jadi H produk itu lebih besar daripada H reaktan.
Nomor 5, Cici melakukan percobaan untuk mengetahui jenis-jenis reaksi. Perhatikan ilustrasi berikut. Untuk soal nomor 5, itu yang ditanyakan mana yang reaksi endoterm, mana yang eksoterm. Oke, kita perjelas dulu. Kalau eksoterm itu terjadi kenaikan suhu. Kalau endoterm berarti penurunan suhu. Jadi reaksi eksoterm itu 1, 2, sama 5. Yang ini sama ini penurunan. Berarti jawaban yang tepat itu adalah E. Selanjutnya untuk soal nomor 6 yang ditanyakan adalah delta H1. Oke, di sini kita menggunakan prinsip dari hukum Hess, di mana perubahan entalpi suatu reaksi itu hanya bergantung pada keadaan awal dan akhir. Lalu mekanisme dari reaksi itu tidak berpengaruh terhadap perubahan entalpi. Jadi kita punya rumus dalam hukum Hess itu adalah delta H1 yang panjang ini sama dengan penjumlahan dari delta H2 ditambah dengan delta H3. Delta H2-nya itu adalah minus 594 ditambah minus 196. Jadi nanti dapat min 790 kilojoule. Jawaban yang tepat adalah E. Selanjutnya untuk soal nomor 7, pembakaran gas metana. Metana itu adalah CH4. Kalau reaksi pembakaran itu berarti zatnya ditambah dengan oksigen menjadi CO2 ditambah H2O. Tugas kita itu adalah menyetarakan. Di sini yang belum setara itu 2-nya, H-nya jadi 4. Terus O-nya di sini 2 ditambah 2, 4. Berarti di sini kasih 2. Kayak gini ya. Nah, berarti 1 sama 3 itu salah. Kemudian delta H-nya, perhatikan di sini dikatakan 2 mol gas oksigen. Oksigennya ini sudah 2 mol ya, dilihat dari koefisiennya. Berarti nanti bisa langsung delta H-nya 802 kilojoule. Jadi jawabannya itu adalah E. Kenapa yang D nggak benar, Kak? Itu kan tinggal dikaliin aja reaksi yang bawah. Enggak ya, karena kalau kita misalkan nih kita mau kalikan dengan 2 semuanya, maka ini menjadi 2CH4, terus ini jadi 4O2, ini jadi 2 benar, yang ini jadi 4, jadi nggak sama. Berarti jawabannya itu adalah E. Selanjutnya untuk soal nomor 8, ada reaksi yang ditanyakan adalah delta H1. Oke, yang perlu kalian cermati adalah produknya tuh mau bentuk apa. Kalau di sini yang A ke B, B ke D itu berhenti di D, terus A, C, D. Berarti produknya itu adalah si D. Artinya apa? Artinya delta H1 ditambah dengan delta H4 itu akan sama dengan delta H2 ditambah dengan delta H3. Karena kita mau cari delta H1, maka delta H2-nya kita langsung isi aja 120 ditambah delta H3 45 dikurangi delta H4 60. Maka jawabannya adalah 105 kilojoule. Dadu.